Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari ini Rabu tanggal 22 Desember 2021. Pagi ini saya akan baca dari Injil Matius pasal pertama ayat 23. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan, berita sukacita yang diingatkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa Immanuel adalah suatu ekspresi di mana Allah berada bersama dengan kita. Allah beserta dengan kehidupan kita. Dan inilah yang disambut dengan sukacita oleh dunia Kristen tentang kedatangan Yesus ke dunia ini. Namun seringkali kita tidak paham, pernyataan Immanuel itu bukan sekedar menyatakan bahwa Allah beserta kita, atau yang beserta kita adalah Allah. Tetapi ada suatu pengertian yang jauh lebih luas yang perlu kita pahami. Ketika Allah beserta kita, kita bisa melihat di dalam suatu pengalaman murid-murid Yesus ketika mereka membawa Yesus yang adalah firman, dan dia juga itu Allah sendiri yang menjadi manusia. Mereka membawa Yesus dan mengabaikan Yesus. Dan ketika ada badai, ada gelombang, baru mereka membangunkan Yesus dan mereka mendapatkan pertolongan. Di sini kita menjumpai suatu sikap yang mana mereka tidak menyadari bahwa yang menyertai mereka itu adalah Allah. Hal ini perlu diperhatikan, perlu diingat bahwa penyertaan Allah bagi kehidupan kita manusia itu bukan perjanjian kita dengan Allah, tetapi perjanjian Allah dengan kita. Allah mengikatkan diri dengan janjinya, dengan perkataannya untuk ada bersama kita. Tapi apa mau dikata, seringkali kita menganggap kehadiran Allah tidak terlalu signifikan dengan kehidupan ini. Kita anggap dia tidak terlalu penting. Nanti jika ada masalah, nanti jika ada persoalan, baru kita sibuk mencari kontak, mencari hubungan dengan Allah. Padahal Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Aku akan beserta kamu sampai kesudahan Allah. Mengapa kita tidak merasa kehadiran Tuhan dalam hidup ini? Bukan karena Allah tidak ada, tapi karena kita yang tidak menghargai kehadiran Allah dalam setiap keberadaan kita. Kita berpikir, kalau saya berbisnis, Tuhan nggak campur tangan. Ini kan urusan saya. Ketika kita mengatur rumah tangga kita, kita berpikir, ini kan rumah tangga saya. Tuhan gak urus. Hanya ketika kita ada di gereja, baru Tuhan akan terlibat dengan urusan kita. Nah, hal-hal inilah yang seringkali kita gagal memahami penyertaan Allah dengan kehidupan kita. Dia beserta kita senantiasa. Dan hal itulah yang perlu disadari. Sebab itu, menyadari keberadaan Allah beserta kita, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Contoh, misalkan kita naik mobil bersama dengan seorang pejabat. Maka di mobil itu, walaupun mobil itu mobil kita, tetapi ketika ada pejabat di dalamnya, orang yang punya kedudukan, orang yang punya pangkat, punya pengaruh, orang yang disegani, ditakuti, kita pun tidak bebas. Kita sangat menghormatinya. Kita menghantar kendaraan kita dengan hati-hati,
dengan mematuhi segala aturan yang ada. Kenapa? Bukan karena kita patuh kepada aturan, tapi karena hadirnya seorang yang kita hormati di situ, maka sikap kita menjadi berubah. Nah, inilah respon, inilah tanggapan dari pernyataan Immanuel itu. Allah beserta kita bukan berarti Allah setuju untuk kita berbuat dosa, berbuat yang tidak benar, melakukan hal-hal yang buruk. Tidak. Tapi Allah menyertai kita untuk membawa kita menghormati kehadiran Allah yang ada beserta dengan kita. Sebab itu ketika Allah itu datang ke dunia ini, khususnya ke Timur Tengah, yaitu di Israel, di Bethlehem, ada banyak orang menolak kehadirannya. Tidak mungkin raja lahir di kandang yang hina. Tidak mungkin Allah ada di situ. Itu bukan tempat yang layak. Tetapi ketika Allah mau hadir beserta kita, kita tidak bisa memberikan ketetapan, aturan. Kalau Tuhan hadir beserta kita harus di gedung yang mewah, harus di tempat yang terhormat, harus di satu tempat yang benar-benar steril dari segala hal yang tidak baik. Tidak. Kita bisa melihat ketika Allah datang berjumpa dengan Musa, dengan nyala api di atas belukar yang sedang terbakar, tapi belukar itu tidak hangus. Musa kaget. Musa berjalan ke situ. Itu suatu tempat yang biasa saja, bukan tempat terhormat. Tempat yang ada belukar itu bukan tempat yang baik, tempat yang tidak terawat sama sekali. Tapi ketika Allah hadir di situ, Musa mendekat, Tuhan berkata, "Musa, tanggalkan kasutmu. Karena tempat yang kau ada berpijak di situ kudus." Nah, di sini mengajar kepada saya dan saudara, ketika Allah beserta kita, kekudusan itu bukanlah sesuatu yang ditakuti oleh kehidupan kita. Wah, kita harus hidup begini, kita harus hidup begitu. Bukan. Tapi kekudusan adalah bagian dari rasa hormat untuk kehadiran Allah beserta dengan kita. Hal inilah yang patut kita sadari, kita pahami dalam kehidupan kita di saat kita merayakan Natal. Bahwa Tuhan ada beserta kita, itu tidak membutuhkan perasaan kita, tidak butuh pikiran kita. Karena ketika Allah datang ke dunia ini, datang di kandang yang hina, tidak perlu ada orang berpikir kenapa Tuhan harus begini. Kita harus pikirkan yang terbaik buat dia. Tidak perlu, dia nggak butuh itu. Dia hanya perlu manusia menyadari bahwa ada Allah beserta dengan mereka. Hal ini yang harus kita sadari dalam perjalanan kehidupan kita. Bahwa kita taat kepada firman Allah, bahwa kita patuh kepada perintah Tuhan, itu bukan karena kita takut dihukum, bukan. Kita takut orang berkata, masa anak Tuhan seperti itu? Masa pendeta seperti itu? Masa pelayan gereja seperti itu? Masa majelis seperti itu? Kita nggak usah pikir. Masa karena ia, masa karena dia, masa karena itu dan sebagainya. Bukan. Tetapi itu adalah satu respon, satu tanggapan atas kehadiran Allah di antara kita. Jadi hal ini begitu penting di mata Tuhan. Karena itu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Hal ini harus ditaati oleh orang percaya, bukan menjadi ketakutan. Karena banyak kali ketika kita beribadah, kita merasakan hadirat Tuhan turun dalam ibadah kita berubah jadi manusia alim. Kita menjadi manusia yang sepertinya menghormati Tuhan, hanya dalam suasana. Tetapi Alkitab katakan Allah beserta kita. Dia tidak bicara tentang suasana. Dia tidak bicara tentang tempat.
Tapi dia berbicara tentang keputusannya mau ada bersama kita. Dan itulah yang harus kita responi. Kita tanggapi dengan sikap hormat kepada Tuhan. Bukan takut, tapi menghargai kehadiran Tuhan yang beserta dengan kita. Puji Tuhan, inilah nasihat firman Tuhan untuk saya dan saudara. Di hari yang baru ini, Allah beserta kita. Engkau di tempat kerja, di tempat bisnis, di studi, maupun di rumahmu. Itu rumah saudara. Tapi ada Tuhan. Bersama dengan saudara, hormatilah Tuhan. Hargailah kehadiran Tuhan. Jangan karena kita merasa, ini rumah saya mau buat apa saja. Saya punya mau. Padahal Tuhan ada di situ. Kita tidak bisa menghilangkan kehadiran Tuhan karena kita merasa ini properti saya. Tidak ada yang bisa ganggu gugat, tidak bisa. Ketika Allah mengatakan, aku beserta engkau, Allah menyertai kita, siapa yang bisa batalkan itu? Tidak ada yang bisa. Sebab itu keputusan Allah untuk kita. Sebab itu mari, hari ini hargailah Tuhan yang mau beserta dengan kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga pagi ini dengan mengucap syukur bahwa Engkau menyatakan satu keputusan, satu pernyataan, satu sikap yang kami tidak bisa rubah. Namun kami hanya bisa menghargai, yaitu Engkau mau beserta kami. Tuhan tolong kami. Sepanjang hari ini pegang tangan kami, pertetapkan langkah kami. Supaya kami tidak menganggap Engkau adalah suatu pribadi yang hanya terbatas di satu tempat, yaitu di rumah Tuhan. Dan di tempat rumah tinggal kami, Engkau tidak ada. Sebab itu kami percaya bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Engkau selalu beserta kami sampai kesudahan alam ini. Sebab itu sadarkan kami semua, baik umat-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, maupun studi, ataupun dengan kesibukan di rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kami mengatur langkah kaki kami, sikap kami, dengan menyadari bahwa Tuhan ada beserta kami. Sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan ini sepanjang hari ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami, dan kami makin mengasihi Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.